Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Kelas 6 siap menjadi juara. Marilah kita mulakan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Ina akan mengulas tentang perkembangbiakan tumbuhan yang pekan lalu sudah kita pelajari bersama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui dua cara. Ada cara generatif dan cara vegetatif. Di mana perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Kalau pada tumbuhan, perkawinan tersebut yaitu melalui dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Dan tumbuhan yang mengalami penyerbukan tentunya memiliki bunga, karena benang sari adalah sel kelamin jantan pada bunga dan putik adalah sel kelamin betina. Biasanya tumbuhan-tumbuhan tersebut bagian-bagian bunganya adalah sebagai berikut. Ada kelopak bunga, mahkota bunga, kemudian benang sari, putik, ada bakal biji, ada tangkai bunga. Bakal biji itu terjadi jika sudah mengalami penyerbukan. Mengapa sih bunga memiliki kelopak, memiliki mahkota? Bunga-bunga tersebut memiliki mahkota yang cantik, biasanya digunakan untuk menarik serangga dan perkembangbiakannya dibantu oleh serangga. Nah, contoh bunga yang lengkap, tadi kalau bunganya memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki putik, memiliki tangkai bunga, semuanya lengkap, maka dinamakan bunga lengkap. Contohnya ada bunga bakung dan bunga sepatu. Kemudian kalau bunga tidak lengkap bagaimana? Bunga tidak lengkap biasanya tidak memiliki bunga tidak lengkap, biasanya bagian-bagiannya tidak sesempurna bunga yang lengkap tadi. Ada bagian yang tidak dimiliki. Misalkan ini bunga kelapa, tidak memiliki kelopak. Kemudian bunga kamboja tidak memiliki benang sari atau putik. Seperti itu dinamakan bunga tidak lengkap. Nah, ternyata penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari pada bunga itu sendiri jatuh di atas putik itu sendiri. Jadi bunganya satu, benang sarinya jatuh di atas kepala putiknya bunga itu sendiri. Kemudian ada yang dinamakan penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya benang sari, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang masih satu pohon. Ya. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang masih satu pohon. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu terjadi apabila serbuk sari bunga satu jatuh ke bunga lain dan sudah berbeda pohon, tapi jenisnya masih sama. Misalkan mangga arum manis, serbuk sarinya jatuh ke bunga lain mangga arum manis juga. Biasanya pada perkebunan pohonnya berjejer-jejer, kemudian bisa saja serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik bunga lain di pohon lain, di atas kepala putik bunga pada pohon yang lain. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada pohon lain dan berbeda varietas. Berbeda varietas di sini contohnya sama-sama mangga tapi beda jenis mangga. Namanya serbuk sari bunga mangga arum manis jatuh ke atas kepala putik bunga mangga mana lagi. Kok bisa terjadi seperti itu? Bisa dalam suatu perkebunan mungkin pohonnya ditanam dalam satu kebun tetapi berbeda varietas dan serbuk sarinya dibawa oleh angin bisa, oleh serangga bisa. Next, perkembangbiakan generatif melalui perkawinan pasti dia akan
dikembangbiakan dengan menggunakan bijinya, karena hasil penyerbukan tadi akan menghasilkan bakal biji, bakal buah. Contoh tanamannya adalah ada jeruk, kemudian ada rambutan, ada jagung, ada pepaya, ada padi, dan juga ada sawo. Dan masih banyak yang lain tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan biji. Ciri-cirinya kalau generatif pasti dia melalui biji. Selanjutnya, perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif ada dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami berarti dia terjadi secara sendiri tanpa bantuan manusia. Bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami ini? Yang pertama adalah melalui tunas. Contoh tanamannya ada pisang, ada tebu, ada bambu. Kemudian dengan cara umbi batang, ada kentang, ada ketela rambat. Jadi kentang dan ketela rambat yang membesar adalah batangnya, jadi dinamakan umbi batang. Kemudian umbi akar, contohnya adalah wortel. Jadi wortel itu sebenarnya adalah akar dari tanaman tersebut yang membesar. Singkong juga sama, yaitu akar yang membesar, jadi dinamakan umbi akar. Kemudian ada lobak. Lobak hampir sama dengan wortel ya, tanamannya hampir sama, cuman dia berwarna putih. Lobak ini juga merupakan akar yang membesar, jadi dia berkembang biaknya secara umbi akar. Next, umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay gitu ya. Jenis bawang-bawangan yang berlapis-lapis. Kalian nanti bisa ambil satu buah bawang merah, kemudian kalian potong, di dalamnya pasti akan bentuk seperti ini, berlapis-lapis. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ada yang namanya akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal contohnya ada kencur, lengkuas, kunyit, jahe. Tanaman-tanaman tersebut ketika kalian sudah cabut, maka akarnya yang masih tertinggal bisa tumbuh tunas yang baru. Spora. Nah ini ya spora yang dinamakan spora, dia ada bintik-bintik kecil yang di atas daunnya, nanti akan melompat ke tanah sekitarnya. Spora yaitu cara perkembangbiakan yang memiliki titik-titik kecil di atas daunnya, namanya sporozoa. Dia akan melompat di sekitar tanaman tersebut dan akan tumbuh tunas yang baru. Contohnya di sini seperti suplir, jamur, dan lain sebagainya. Selanjutnya dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di atas ataupun di bawah tanah ya. Contohnya di sini ada stroberi, pegagan, dan rumput peti. Kalian bisa mencabut satu rumput peti yang ada di sekitar rumah kalian, pasti akarnya akan menjalar ke samping-samping dan menuju ke tanaman yang lain. Itu namanya geragi. Selanjutnya vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya dia perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah cangkok. Seperti ini langkah-langkah untuk mencangkok ya. Biasanya mencangkok dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium yang banyak. Kambium itu kayak getah tapi warnanya putih ya. Kambium fungsinya untuk memperbesar batang. Biasanya tanaman-tanaman yang digunakan tanaman-tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman-tanaman yang memiliki kambium. Contohnya seperti mangga, jambu, sawo, dia banyak. Dan hasil keturunan yang dihasilkan oleh cangkok biasanya mirip atau sama persis dengan induknya. Cara yang kedua adalah okulasi. Okulasi nama lainnya adalah menempel. Dia dengan cara mengelupas mata tunasnya ditempelkan pada tumbuhan induk yang ingin ditempeli. Okulasi ini dengan cara menempel mata tunas pohon A di atas mata tunas pohon B atau pohon induk. Kemudian mengenten nama lainnya adalah menyambung. Dapat dilihat pada gambar itu cara-cara mengenten, cara-cara menyambung. Selanjutnya adalah merunduk.
Nah, merunduk, dilihat langkah-langkahnya seperti itu. Jadi tanaman tersebut bisa dilengkungkan di atas tanah, kemudian kita bantu dengan ikat dulu, lama-lama akan tumbuh akar di dalam tanahnya itu. Jangan lupa. Oke, nanti anak-anak bisa evaluasi dari pembelajaran perkembangan pendidikan dengan klik kuis di bawah video ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.